Ya, di pagi hari ini kita akan melanjutkan Mas materinya untuk pembacaan sinyal analog. Di sini kita akan mencoba untuk mengendalikan untuk menggunakan perangkat ADC ya, analog to digital converter pada perangkat ESP32. Jadi perangkat analog to digital converter ini biasa kita pergunakan untuk membaca ya sinyal analog. Ya, dari contohnya di sini kalau Anda lihat ya, kita memiliki potensiometer ya. Kita hubungkan potensiometernya ke 5 volt, kaki satunya ke ground, kemudian outputnya kita baca pada kanal ADC yang ada di ESP32. Ya, aplikasi ini eh, eh, sangat populer ya digunakan untuk pembacaan sensor-sensor yang memiliki keluaran sinyal atau tegangan analog, Mas. Jadi ada kalanya mungkin nanti kalau Anda ingin membaca sensor suhu analog, contohnya kalau di otomotif, kalau di kendaraan konvensional ya atau yang matic ya, kita memiliki sensor TPS ya kan, throttle position sensor, kita juga memiliki sensor contohnya manifold absolute pressure MAP ya kan. Kemudian ada sensor suhu IAT, intake air temperature, ECT ya, engine coolant temperature sensor. Semuanya sensor suhu ya di situ. Nah, kalau kita ingin membaca informasi dari sensor-sensor tersebut, karena sensor tersebut mengeluarkan sinyal-sinyal analog, maka ECU akan menggunakan yang namanya ADC ini. Jadi, ECU akan mengaktifkan kanal ADC untuk membaca sinyal analog keluaran dari sensor-sensor tersebut, Mas. Nah, hal ini sangat sangat bermanfaat ya karena dengan perangkat atau peripheral ADC ini, maka informasi yang tersimpan pada sensor-sensor itu bisa kita baca, Mas. Ya, tentu saja kalau kita berhasil membaca informasi yang terkandung dalam sensor tersebut, maka ECU itu bisa mengolah data tersebut. Kemudian kalau di engine dia bisa menentukan berapa timing pengapian, contohnya ya, berapa timing penginjeksian ya kan, berapa RPM yang harus dia eh, kendalikan pada motornya atau pada engine-nya seperti itu, Mas. Pada kesempatan hari ini ya tentu saja kita akan mencoba aplikasinya secara lengkap ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, tentu saja eh, diperlukan metodologi bagaimana kita bisa mengakses, diperlukan beberapa aturan supaya kita bisa mengakses informasi yang tersimpan pada semua jenis sinyal analog keluaran dari contohnya sensor tadi. Jadi ini tidak terbatas sensor ya kalau Anda lihat di depan tadi ya ini contohnya kita memiliki potensiometer ya. Untuk input pun juga ini bisa kita eh, baca datanya. Intinya adalah kita ingin mengambil informasi dari sebuah sinyal analog, Mas. Ya. Nah, Anda perlu benar-benar pisahkan terlebih dahulu ya ketika Anda memiliki sebuah perangkat input ya. Sekali lagi perangkat input, apakah perangkat input tersebut ya ya dia memiliki keluaran sinyal analog atau digital, Mas. Ini perlu kita pilahkan terlebih dahulu, perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Saya kira ada mata kuliah tersendiri yang membahas pengertian dari sinyal analog atau digital, namun secara sederhana di sini ya saya akan menyampaikan sedikit ya bahwa pada aplikasi ADC ini, analog to digital converter ini, kita hanya akan membaca sinyal analog ya. Kita hanya akan membaca sinyal-sinyal analog ke microcontroller. Nah, bagaimana halnya dengan sinyal digital? Ya, artinya nanti perlakuan ini akan sedikit berbeda ketika kita memiliki sinyal-sinyal digital yang ingin kita baca, Mas. Karena kalau sensor tersebut mengeluarkan sinyal bukan analog, karena dia mengeluarkan sinyal digital, maka ADC ini
tidak Anda perlukan. Nah, sederhananya itu. Contohnya kalau di kendaraan itu apa Pak yang digital? Kalau di kendaraan Anda akan memiliki contoh sensornya adalah sensor knocking Mas ya. Knocking itu ya kalau Anda lihat sinyal yang dia keluarkan sensor KNK tersebut ya, maka kalau Anda lihat dia akan mengeluarkan sinyal berbentuk pulsa. Ya, atau mungkin juga Anda melihat sinyal keluaran dari sensor camshaft, kemudian sensor crankshaft. Nah, di situ adalah keluaran sinyal tersebut juga digital. Artinya Anda tidak akan membutuhkan peripheral ADC ini. Anda tidak perlu mengaktifkan peripheral ADC ini, namun Anda bisa menggunakan pertemuan yang kemarin yang tombol itu. Kalau tombol kan digital Mas ya. Maka untuk Anda bisa membaca sensor crank, cam atau apa tadi yang terakhir KNK dengan menggunakan program yang mirip seperti tombol input digital, Anda bisa membaca sensor tersebut. Namun di sini sekali lagi saya tekankan kita akan menggunakan sensor analog. Kita akan mengolah sinyal-sinyal analog keluaran dari sebuah sensor contohnya. Itu ya. Nah, untuk ESP32 sendiri dia memiliki fitur bahwa dia beresolusi 12 bit, Mas. Ya. Kapan kemarin sudah saya sampaikan, Anda bisa membayangkan kalau data 1 bit itu kan kalau kita ilustrasikan kan seperti sebuah kamar Mas ya, atau satu kamar ya. Satu kamar itu bisa diisi dua kemungkinan, satu lelaki atau satu perempuan. Artinya ada dua kemungkinan. Itu kalau 1 bit. Kalau 2 bit kemarin berarti ada 4 kemungkinan kan ya. Misal cowok cowok, cowok cewek, cewek cowok, kemudian cewek-cewek semua atau ada 4 kemungkinan. 3 bit, kemudian 8 bit, atau di sini dia adalah 12 bit Mas. Jadi kalau Anda bayangkan ada 12 kamar kan gitu ya. Berapa kemungkinan yang masuk? Berapa kemungkinan orang yang masuk? Jenis kelaminnya seperti apa? Nah, kalau 1 bit, kalau 2 bit adalah 4 kemungkinan, kalau 12 bit, Anda nggak perlu hitung, saya langsung sampaikan saja, ada 495 kemungkinan, Mas. Sorry, ada 496 kemungkinan. Jadi kalau 4 kemungkinan kan dari kemungkinan ke 0 sampai dengan kemungkinan ketiga, ya kan? Dari kemungkinan ke 0 sampai dengan kemungkinan ketiga. Jadi ada 4 kemungkinan kan ya. Kalau 12 bit itu ada 4096 kemungkinan atau dari 0 sampai dengan 4095 kemungkinan, Mas. Seperti itu. Ya. Sehingga ketika kita nanti membaca sinyal analog, maka representasi sinyal analog itu kalau sederhananya kan kita punya tegangan analog 0 volt sampai 3,3 volt. Ada satu catatan Mas yang perlu benar-benar kita perhatikan. Ketika kita menggunakan perangkat ESP32 ya, ini jadi ini sedikit berbeda dengan Arduino Mas, karena kalau Arduino pin GPIO-nya ini adalah toleransinya bisa maksimal 5 volt, dia bisa membaca sinyalnya Mas. Atau toleransi GPIO-nya tegangan yang dia support ya, baik itu dia kendalikan atau dia baca, dia tegangannya bisa sampai 5 volt. Namun untuk ESP32 dia maksimalnya adalah 3,3 volt. Jadi Anda dilarang untuk menghubungkan tegangan 5 volt ke GPIO-nya ESP32. Seperti itu. Ini yang perlu benar-benar kita pahami, jangan sampai nanti ada tegangan 5 volt ya, Anda hubungkan ke GPIO-nya atau kalau salah satu pin di dalam ESP32 itu akan merusak board Anda, kecuali kalau Anda menggunakan Arduino, silahkan saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, karena kita menggunakan ESP32 ya, dia hanya bisa maksimal 3,3 volt, maka sensor tegangan analog yang bisa dia konversi itu juga 0 sampai dengan 3,3 volt Mas. Yang mana kalau 0 volt ini kita masukkan ke perangkat ADC-nya, ini kan tegangan analog yang kita dapatkan ketika ngukur Mas ya. Maka ketika kita konversi menjadi data digitalnya, ketika dibaca oleh ESP32-nya atau microcontroller-nya, maka kita akan mendapatkan variasi data digital dari 0 sampai dengan 4095 Mas.
Sederhananya kalau tegangannya 0 volt, maka data yang kita pegang adalah 0 volt. Kalau tegangannya maksimal seumpama 3,3 volt, maka kita akan dapatkan tegangan 4095. Ya, Duh Pak, kalau saya punya tegangan sensornya maksimalnya bukan 3,3 volt gimana Pak? Ya tentu saja Anda harus menurunkan tegangan Anda terlebih dahulu menjadi lebih kecil. Contohnya kalau sensor Anda 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 12 volt, apakah bisa tetap dibaca oleh si ESU atau ESP32? Tetap bisa Mas, tentu saja dengan adapter sinyal atau pengkondisi sinyal Mas. Nah, pengkondisi sinyal ini lebih lanjut, lebih detailnya seharusnya Anda dapatkan di materi pengolahan sinyal analog dan digital, Mas. Jadi, tidak peduli apakah sensor-sensor Anda tegangan keluarannya itu terlampau kecil, seumpama 0 sampai 1 milivolt, atau terlampau besar, 0 sampai 10-12 volt, maka kita tetap bisa mengambil informasi dari tegangan analog tersebut menggunakan kanal ADC dengan bantuan atau dengan tambahan yang namanya tadi pengkondisi sinyal. Sekali lagi, pengkondisi sinyal ini seharusnya Anda dapatkan di materi yang lainnya. Ya, mungkin nanti saya nggak tahu ya susunan slide saya lupa. Jadi mungkin nanti Anda dapatkan pengkondisi sinyal itu apa? Pengolahan sinyal analog digital itu Anda akan membahas yang namanya op-amp, Mas, operational amplifier. Disitulah nanti mungkin Anda akan mendapatkan bagaimana kalau sinyal saya terlampau kecil, saya besarkan. Atau terlampau besar, saya kecilkan. Nah, maka Anda bisa menggunakan perangkat op-amp lebih detailnya seperti itu. Bagaimana rangkaiannya, bagaimana cara menggunakannya, lebih lanjut Anda pelajari di sana. Tapi intinya sekarang, sensor tegangan analog yang masuk ke ESP32-nya atau ECU-nya atau microcontroller kita maksimal harus 3,3 volt. Pahami itu, jangan sampai terlupa karena kalau Anda melebihi tegangan ini, itu akan berakibat fatal bagi board microcontroller yang kita miliki. Oke Mas ya, nah namun ada sedikit jadi kalau kita memiliki tegangan 0 sampai tegangan sini 3,3 volt, maka kita akan mendapatkan seharusnya kan ini lurus Mas ya, maksudnya garis lurus kenceng gitu ya. Dari 0 sampai dengan 14095 ini kan lurus. Ini namanya linearitas Mas. Jadi kalau lurus itu namanya ADC kita linear Mas. Ya, jadi kalau 0 maka tegangannya ya 0 kan gitu ya. Kalau 3,3 kalau 0 ya datanya 0. Kalau 3,3 volt ya 4095. Ternyata itu nggak terjadi Mas. Ternyata itu nggak terjadi. Karena ESP32 ADC-nya tidak linear ternyata. Loh, tidak linearnya seperti apa? Ini contohnya bisa Anda langsung lihat ya. Ini adalah voltage vs ADC reading. Jadi perbandingan data yang dikonversi oleh ADC ESP32 dengan tegangan analog yang sedang dia konversi Mas. Contohnya di sini tegangannya 0 sampai dengan 3,3 volt, kita mendapatkan variasi 0 sampai dengan 95 kan. Tapi Anda lihat di sini ada garis lurus sedikit di sini. Jadi kalau saya tarik ke bawah di sini, maka sekitar antara berapa nih? 3,1 sampai dengan 3,3. ADC kita akan konstan, Mas. Datanya akan tetap 4095. Jadi kita tidak bisa mengetahui perubahan tegangan 3,1 sampai dengan 3,2 itu nggak bisa. Atau 3,3 nggak bisa. Karena apa? Tidak linear. Seharusnya kalau dia linear atau ADC-nya bagus, harusnya bisa, Mas. Begitu halnya ketika tegangannya terlampau kecil, Mas, 0,0 sampai dengan 0,1, kita nggak bisa mendeteksi perubahannya, Mas, karena perubahannya terlampau kecil. Nah, inilah yang menjadi keterbatasan si ESP32. Tentu saja nanti kalau Anda menggunakan microcontroller jenis lainnya, Arduino mungkin, ini akan memberikan performance yang sedikit berbeda, Mas. Saya kira linearitas lebih bagus di apa namanya? Di Arduino Uno ya. Saya beberapa kali menggunakan, saya kira lebih bagus. Cuma kelebihannya ESP32 di sini ya, dia bisa mendukung sampai dengan 18 kanal ADC Mas. Kalau Arduino Uno itu cuma sampai maksimal berapa itu? 5 kalau nggak salah Mas, 5 kanal saja. Di sini kita bisa memiliki 18 kanal. Apa maksudnya kanal itu? Artinya
kalau kita memiliki ADC kanalnya ada channel ADC-nya ada 18, maka dalam satu rangkaian, dalam satu ESP32 di sini kita bisa menghubungkan maksimal sampai 18 input analog, Mas. Nah, luar biasa kan? Contohnya Anda punya 18 sensor analog, Anda baca ke ESP32, maka Anda bisa secara simultan Anda bisa mengaksesnya. Anda bisa menampilkan informasi dari sinyal tersebut. Namun yang menjadi catatan, karena kita menggunakan botnya DevKit Do It ya, yang kita sepakati kemarin, ternyata yang diekspos ke pinnya itu hanya 15, Mas. Jadi ada 3 yang tidak bisa kita pergunakan. Ya, karena tidak dikeluarkan ke kakinya pin gitu maksudnya. Tapi ada dari sistemnya sebenarnya ada, cuma tidak dihubungkan atau digunakan untuk tujuan yang lain. Seperti itu. Ini sepintas mengenai ADC ya. Jadi saya berharap ketika Anda sudah memahami konsepnya ADC ini, maka tinggal kita nanti lanjutkan untuk apa namanya pemrogramannya gitu ya. Oke Mas ya. Khusus untuk DevKit V1 yang kita pergunakan di sini ya. Untuk kanal ADC yang diekspos yang jumlahnya 15 tadi, itu adalah yang diberikan garis blok yang merah ini, Mas. Ya. Jadi tidak semua pin itu bisa kita pergunakan sebagai kanal ADC. Catatan yang pertama, ya kan? Kita harus memilih pin-pin yang bisa kita pergunakan. Contohnya kalau Anda lihat di sini ya, ADC2, ADC2 channel 0, ADC2 channel 2, terus sampai ADC2 channel 4, Mas. Inilah ADC-ADC yang bisa kita pergunakan. Tapi hati-hati, Mas, hati-hati. Hati-hatinya apa, Pak? Ketika Anda menggunakan pin ADC ini, pastikan pin-pin tersebut tidak Anda hubungkan dengan pin yang lainnya. Karena nanti sinyalnya akan terganggu. Ya, artinya sederhana saja. Satu sensor langsung hubungkan ke satu pin. Kalau Anda punya 2 sensor yang lainnya atau interface yang lainnya, silahkan dihubungkan ke pin yang lainnya. Contohnya di sinilah. Contohnya kalau Anda menggunakan panel touchscreen untuk ESP32-nya, tapi Anda menggunakan ADC ini juga, maka ini akan jadi masalah itu. ADC-nya bingung mau membaca touchscreen Anda atau membaca sensor analog Anda gitu. Ya, paham ya. Jadi kalau Anda menggunakan ADC, maka jangan menggunakan touchscreen gitu kan. Tapi kalau Anda menggunakan touchscreen, maka gunakan pin yang lainnya yang tidak digunakan untuk touchscreen, contohnya seperti itu. Seperti itu Mas ya. Jadi silahkan ya, Anda bebas memilih pinnya, tapi hati-hati. Opsinya terbatas ya. Yang ada di sini saja yang bisa kita hubungkan. Oke? Nah, untuk pemrogramannya sendiri, ya, ini karena kita menggunakan frameworknya Arduino ya untuk mempermudah pembelajaran, maka saya akan langsung tunjukkan saja ya bahwa untuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan ADC itu ada analog read nomor pinnya berapa. Jadi ini saja Mas. Jadi kalau kita ingin mengkonversi data analognya, maka kita bisa menggunakan perintah atau fungsi analog read nomor GPIO-nya, contohnya GPIO berapa tadi? Contohnya di situ GPIO 4 contohnya, maka kita bisa menggunakannya GPIO 4 contohnya seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah fungsi analog read resolution. Ya, jadi dengan dengan fungsi analog read resolution ini kita bisa mengatur Mas seberapa resolusi ADC kita. Tadi disampaikan di depan, ADC kita itu defaultnya bawaannya adalah 12 bit Mas. Namun kita bisa menurunkan Mas resolusinya. Tentu saja kalau semakin rendah resolusinya semakin jelek kan, harusnya hasilnya kan juga nggak semakin presisi kan. Resolusi ADC yang lebih rendah berarti kan lebih tidak presisi atau tidak akurat. Maka ya paling benar sebenarnya ya 12 bit, tapi kita punya opsi untuk menurunkannya. Contohnya kita mau 9 bit atau 10 bit atau 11 bit atau maksimalnya adalah 12 bit. Ya. Ini sama seperti fungsi yang kedua analog set width ya, atau ini sama seperti yang apa namanya yang atas tadi ya, fungsi sama, cuma
Cuma perbedaannya default sebentar. Sama ini Mas ya. Unlock set width saya tidak pernah menggunakan yang kedua ini ya, tapi fungsinya kalau Anda lihat ini sama. Ya, jadi kita bisa mengset resolusinya. Kemudian poin berikutnya adalah analog set cycle. Ya, kita akan kita bisa mengatur Mas berapa cycle per sampelnya, berapa jumlah pembacaan analog sinyal tersebut kita lakukan ya. Secara default ya, kita bisa melakukan setiap kali sampling data atau setiap kali pembacaan atau konversi data contohnya minimalnya defaultnya adalah 8 Mas. Namun bisa kita atur dari 1 sampai dengan 255. Ya, jadi ya ini terserah kita sebenarnya ya, semakin banyak sampelnya tentu saja semakin akurat, cuma nanti pekerjaannya akan semakin lama, akan semakin membebani hardware kita contohnya. Ya. Analog set cycle. Jadi analog set cycle ini bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian analog set samples ya. Ini sama seperti analog set cycle ya. Sama ini ya. Defaultnya adalah 1. Number of sample in ring. Analog set clock diff. Ini set divider for ADC. Ini untuk hubungannya dengan apa? Clock yang ada di internalnya peripheral ADC. Jadi ADC itu ada sumber denyutnya yang membuat dia bisa bekerja, Mas. Nah, denyut itu seperti jantung kita. Jadi peripheral ADC di dalamnya ESP32 itu ada clocknya. Nah, kecepatan clock itu bisa kita atur, Mas. Mau kita lambatkan atau kita cepatkan. Ya, ini defaultnya 1 ya. Jadi kalau kita bagi 1, maka kecepatannya kan paling tinggi. Namun kalau kita ingin kecepatannya lebih rendah, maka kita bisa 2, 3, maksimalnya sampai 255. Seperti itu. Ini hanya untuk mengatur kecepatan clock-nya saja. Clock atau denyut peripheral ADC-nya. Yang berikutnya adalah analog set attenuation. Ya, attenuation ini adalah digunakan untuk mengeset berapa penguatan yang bisa kita berikan pada masing-masing kanal ADC tersebut. Ya, kalau kita memberikan parameter ADC 0 dB, maka kita tidak memberikan penguatan. Ya, ADC kalau kita set ADC 0 dB, maka ADC dapat mengukur ya tegangan ya maksimal sampai 800 mV ya. Ya, kalau 1 volt input sama dengan ADC readingnya kan 1088. Jadi ini maksimalnya kalau kita set ininya ya. Itu kemudian kalau 2 dB 2 sampai dengan 5 dB, maka tegangan analog yang dibaca oleh ADC tersebut, yang dikonversi oleh tersebut akan dikuatkan, Mas. Ya. Nah, penguatannya berapa kali? Itu penguatan yang dia lakukan itu akan menghasilkan tegangan 1,1 volt. Seperti itu, Mas. Maksimalnya akan menghasilkan tegangan 1,1 volt. Ya, kemudian 6 DC Anda bisa lihat ini 1,3, 11 dB itu adalah 2,6 mV. Nah, defaultnya kalau kita nggak set, maka dia akan mengacu ke 11 dB, berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Ya, maksimal adalah 2,6 mV. Seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini, kalau perintahnya analog set attenuation ini berlaku untuk semua ADC pin, Mas. Namun kalau kita hanya ingin menguatkan pada salah satu pin saja, maka kita bisa menggunakan perintah analog set pin attenuation, pin, attenuation. Jadi pin mana yang mau kita kuatkan, baru kita kuatkannya berapa dB. Seperti itu ya. Ya, tentu saja defaultnya masih sama ya. Jadi inputnya akan dikuatkan ya, sehingga nanti penguatannya maksimal sampai dengan 2,6 volt, Mas. Seperti itu. Oke. Kemudian ADC attach speed ya.
Ini kalau kita ingin mengaktifkan pin-pin yang kita ingin mengaktifkan secara internal peripheral ADC pada masing-masing pin gitu Mas. Ya. Sehingga nanti eh, kalau attach pin to ADC. Sehingga nanti kalau ini kita panggil fungsinya ini, maka kita akan bisa kita juga bisa membersihkan, bukan membersihkan maksudnya, kita bisa mereset ya, mode analog pada pin-pin yang lainnya seperti itu. Ya, kemudian ADC start ini kalau kita inginkan untuk mengkonversi secara manual pada pin-pin tersebut. Ya, ADC basi untuk ngecek apakah konversinya sudah selesai, kemudian reset ADC untuk mendapatkan hasil konversinya. Ya ini spesifik fungsi-fungsi yang lain yang bisa kita gunakan untuk ADC. Jangan dipusingkan ya dengan fungsi-fungsi yang sekian banyak ya, asalkan rata-rata ya kalau project kita yang kita gunakan simple ya, sederhana untuk mengkonversi analog 0 sampai dengan 3,3 volt saja, maka kita cukup bisa menggunakan perintah analog saja. Kecuali nanti kalau sensor-sensor kita spesifik Mas. Contohnya kalau sensor kita kita nggak pengen terlampau cepat untuk mengkonversinya, maka kita harus mengkonfigurasinya dengan perintah-perintah yang ada di bawahnya ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Mas, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya? Saya lanjutkan. Nah, untuk eksperimen hari ini akan sangat sederhana ya. Kita hanya membutuhkan sebuah potensiometer. Saya tunjukkan ya. Kita hanya akan membutuhkan ya, ini adalah satu unit potensiometer ya. Anda bisa lihat saya punya satu potensiometer di sini ya. Potensiometer ini punya 3 kaki Mas ya. Kaki positif, kaki output dan kaki ground. Ya kan? Nah, itu kemudian kita juga nanti bisa mencoba menggunakan salah satu jenis sensor analog yang sangat sederhana, enggak kelihatan ya. Ini adalah LDR Mas ya, light dependent resistor. Jadi resistansi pada komponen ini akan berubah ketika intensitas cahaya yang mengenainya berubah. Kita bisa baca tegangannya outputnya, kemudian nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ketika cahaya itu kita rubah-rubah seperti itu. Yang ini adalah saya punya beberapa sensor LDR di sini. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa bereksperimen bersama-sama. Ya, di sini ada 3 sensor LDR, kemudian 1 potensiometer, dan kita bisa mencobanya sama-sama nanti seperti itu. Oke ya. Nah, untuk rangkainya sendiri Mas, ya, kalau ini potensiometer, sederhana saja potensiometer. Kita punya tegangan 3,3 volt dari ESP32 masuk ke sini, tegangan 3,3 volt masuk ke potensiometer kaki positifnya. Ya. Sedangkan kaki negatif potensiometer itu masuk ke ground di sini menuju ke ESP32-nya. Kemudian outputnya biasanya yang tengah ya. Yang tengah ini baru keluar menuju ke GPIO yang kita gunakan untuk kanal ADC-nya. Kebetulan di sini kita hubungkan ke GPIO 34. Nah, tentu saja Anda juga bisa menggunakan pin-pin yang lainnya. Kita gunakan GPIO 34 itu adalah yang mana Mas? Bentar. Kita lihat. Yang ini berarti GPIO 34 itu yang ini ya. Anda juga bebas memilih yang lainnya, Mas. Untuk KD programnya sendiri ya seperti itu ya. Sederhana tanpa menggunakan konfigurasi ADC yang lainnya karena mungkin aplikasi kita sangat sederhana Mas seperti itu. Oke Mas ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kalau tidak kita bisa lanjutkan untuk eksperimennya Mas.
Ya, kemudian yang grey ini kita hubungkan ke kanal ADC-nya. Kanal ADC-nya ada di tengah-tengah. Saya harap nggak ini. Ada yang terfokus. Jadi tadi sudah terlihat ya. Jadi ketika kita putar ini, potensiometer ini tadi tegangannya bisa naik turun dari 0 sampai 3,3 volt. Jadi tegangan 0 sampai 3,3 volt inilah yang masuk ke kaki ADC tadi. Kemudian kita akan menggunakan programnya untuk membaca perubahan tegangan tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, ini akan saya tutup. Kita akan membuka project VS Code sama-sama. Kita akan masuk ke Oke, sambil nunggu. File close folder. Saya akan sembunyikan dulu. Ya, kita akan login ke hardware-nya terlebih dahulu, Mas. Oke, pertama kali adalah kita SSH dulu. Bentar. Ya, saya lanjutkan. Kita login terlebih dahulu. Seperti biasanya, connection close, saya ulangi lagi. Oke, bisa ya? Pertama kali kita akan masuk ke suaranya bisa diterima dengan jelas, Mas ya? Gambarnya juga? Bisa, Pak. Oke, ya.
cd kemarin di folder kuliah, di situ ada, oh ini Vicky kok di luar sendiri, ngapain itu ya, unmake 3C ya, 3C, enter, kita ls ya. Kemudian saya akan masuk ke folder punya saya, cd 00 di situ. Nah, kok jadi satu gini ya? Sebentar. Saya akan remove semuanya di folder saya. Saya akan hapus semua yang ada di folder saya dulu. Oke, jadi di folder saya kosong. Saya akan membuat folder baru ya. Make directory spasi, namanya adalah, sekarang kita praktikum tentang ADC ya. Read ADC contohnya ya. Kita create seperti itu, kemudian kita masuk ke folder tersebut, kemudian kita akan init ya, projectnya apa ini, init bot PIO. Wah, ini kayaknya ada yang merubah perintahnya ini, init. Saya ulangi lagi. Ini PIO project init kurang spasi tadi ya, ini ada spasinya. PIO project init botnya adalah ESP gini ya. Saya ulangi lagi, enter. Tulisannya init bot, dashnya 2 kali ya. Nah gini, bot, enter. Sebentar, kayaknya ada yang merubah perintahnya ini. Saya akan nyalakan lagi kameranya. Ada errornya. Belum kita buatkan programnya ya. Programnya masih kosong. Tinggal kita buka dari ini saja. Tinggal kita buka dari remote. Ini seperti biasanya, tinggal kita klik connect to host, absen. Saya masukkan passwordnya terlebih dahulu. Oke, saya connect sekarang. Saya buka folder saya yang saya buat tadi. Tadi ada di kuliah, kemudian 3C 00 read ADC, kemudian klik OK. Passwordnya adalah misalnya. Oke, SRC-nya masih kosong. Kita buat baru ya. SRC-nya berarti kita plus apa Mas? Main sorry. Sini ya tadi. Plus main.cpp. Enter. Oke, sebentar. Kita bisa perbesar dulu. Seperti itu. Ya, seperti biasanya include ya Arduino, kemudian kita void setup,
Jadi di sini, kemudian yang di sini adalah void loop dari sini sampai sini. Oke. Void setup kita akan menggunakan pin ADC nomor 34 tadi ya. Maka kita perlu mendefinisikan ya di mana pinnya itu terkoneksi, define ya. Seumpama ini adalah potentiometer ya atau ya potentiometer ya. Pot saya singkat dengan pot pin ya atau pinnya potentiometer itu pot pin itu terkoneksi, hurufnya besar. Pot pin pada pin nomor 34 seperti itu. Kemudian kita set langsung ini ya, karena dia bukan input atau output, kita bisa langsung membaca datanya setiap berapa detik itu menggunakan perintah read, analog read ya tadi ya, analog read ya pada pin pot pin. Oke, seperti itu. Kemudian hasil pembacaannya kita akan simpan dia di tipe data karena 12 bit, maka kita harus menyimpan dia di contohnya hasil gitu ya. Hasilnya belum kita deklarasikan terlebih dahulu. Maka kita menggunakan unsigned integer yang 16 bit karena dia hanya butuh 12 bit, 16 bit cukup. Unsigned integer 16 bit namanya adalah hasil. Ya, kita berikan semicolon di sini supaya dia bisa deteksi. Oke, setelah kita deklarasikan fungsinya, maka kita bisa menampilkan informasikan menggunakan perintah serial print line, ya kan? Apa mas? Pot ya, nilai pot ya, potensio namanya adalah potensiometer titik 2. Ini saya perkecil. Potensiometer titik 2. Hasil konversinya dari sini ya. Kemudian kita tambahkan juga string dari hasil, kemudian kita tambahkan juga dengan tanda seperti ini. Oke. Itu kemudian kita berikan jeda setiap contohnya 100 atau 200 ya, 200 milisecond dia akan mengkonversi berikutnya. Karena kita menggunakan serial, maka serial harus kita konfigurasi dulu, bikin ya. Biasanya berapa mas? 11 ya, 9600 ya. 9600 ya. Kita berikan pesan seperti biasanya serial bikin ya kan, semicolon petik apa ini mas, ADC aplikasi ADC dimulai contohnya tuh. Kemudian kita akan mencoba menanamnya sekarang, langsung tekan tombol ini, bisa upload ya dari sini, atau kita juga bisa menggunakan perintah dari terminal ya, pio run mint upload, kita enter karena program kita sudah kita simpan harusnya tadi. Oke, sudah saya simpan dari sana aja. Ada errornya, Anda lihat serial begin, nah keliru nih ya, bukan serial begin ya, tapi serial print line, serial print line. Oke, saya simpan lagi, kemudian kita ulangi lagi kompilasinya panah atas saja, kemudian kita tekan enter, maka dia akan mencoba kompilasi lagi. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, yang menanam program sekarang. Oke, sukses. Tinggal kita gunakan perintah serial monitoring untuk memantau datanya. Ya, potensiometer. Nah, lihat nilainya adalah 2000. Ingat kemarin tadi maksimalnya adalah 4095 tadi ya. Oke, saya akan putar dia sekarang. Anda bisa lihat dari sini ya. Saya akan putar. Ya, ini saya turunkan paling kecil ini. Kalau turunkan paling besar.
Dia tidak berubah. Bentar. Paling kecil dulu lagi. Nah, ini paling kecil ini. Kurang nancap dikit. Nah. Ininya ada jedanya ya, karena dia apa namanya? Saya tidak akan, saya Ctrl C dulu. Sebentar, saya Ctrl C. Sebentar. Oh, ini sudah 4095. Tadi. Coba saya jalankan lagi. Ini 0, saya naikkan pelan-pelan. Ada jeda waktunya, Mas. Mungkin supaya nggak ini, saya lambatkan aja. Selama setengah detik sekali. Atau saya akan menggunakan ini saja supaya nggak lambat. Minicomnya ada nggak? Get install. Saya install dulu aplikasi serial monitoring saya. Install Minicom. Ada aplikasi namanya Minicom untuk menginstal serial monitoring, tapi via terminal ya. Nah, sebentar. Oke. Ya, saya naikkan pelan-pelan terus. Ya, ini masih bisa berputar terus. Sampai dengan mentok sekarang. Saya coba mentokkan. Ini mentok 4095. Ya, benar ya. Saya turunkan lagi. Turun terus. Ya, turun. Sampai 0. Ini mentok 0. Jadi, ketika mentok dia 0. Ya, mentok minimal ya. Ini maksimalnya adalah 4095. Jadi, pastikan data digitalnya ini benar duluan, Mas ya. Jadi, kita bisa memastikan bahwa ADC kita ini sekarang sudah berfungsi dengan normal. Seperti itu. Ya, sebentar. Kalau Anda nanti mau menggunakan Minicom, saya coba demokan dari sini. Untuk keluar dari apa namanya Minicom, kita bisa ngetikkan Ctrl AZ, Ctrl A, Z, kemudian huruf Q untuk quit. Itu untuk menjalankan Minicomnya. Itu kita jalankan Minicom, kemudian kita enter. Ya, karena hardware kita nggak di sini. Kalau hardware kita yang ESP32-nya ini kan adanya di ls/dev, lokasinya device node yang ada di dev, TTY, USB berapa, kita nggak tahu. Nah, itu USB 0 ya. Berarti kita ngaksesnya lewat situ. Berarti kita harus mengkonfigurasi Minicom-nya dulu dengan menggunakan perintah Minicom. Saya berikan perintah sudo untuk mengakses rootnya. Min s setting. Kemudian saya setup dulu, namanya adalah A, bukan dev modem tapi TTY USB 0. Oke, di enter. Kemudian tekan huruf E untuk mengakses BPS-nya. Itu ada opsi 9600. Berarti huruf C, saya tekan huruf C. Saya enter lagi. Hardware flow control-nya untuk komunikasi serialnya saya matikan, saya tekan F. Berarti no. Kemudian itu saja, ada 3 parameter yang kita konfigurasi. Saya enter lagi. Kemudian kita simpan sebagai default. Ya, ini saya tersimpan di Odroid. Jadi Anda tidak perlu melakukannya lagi nanti. Saya Ctrl Z lagi, saya ulangi lagi. Contohnya kalau Anda ketikkan Minicom saja, gini aja, maka dia bisa langsung mengakses datanya. Ya, saya coba lagi. Ya. Turunkan minimal sampai mentokkan maksimal. Seperti itu. Oke Mas, saya kira sangat jelas. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas semua ya? Masih jelas, Pak. Oke Mas, saya tambahkan terlebih dahulu ya. Kita akan mencoba Mas, sensor ini pada kanal yang lainnya ya, sensor LDR ya. Nah, tentu saja kalau kita perlu mengetahui resistansi dari sensor LDR ini terlebih dahulu supaya nanti kita bisa memprediksikan berapa resistor yang harus kita hubungkan dengan dia sebagai pembagi tegangan, sehingga prinsipnya dia seperti
seperti apa namanya, potensiometer tadi. Jadi ini saya ukur ya resistansinya. Ini kalau Anda lihat resistansinya adalah 2, saya nyalakan lampunya dulu supaya dia dapat cahaya. Nah gini, ketika dia dapat cahaya resistansinya adalah Anda lihat 0,8 kilo mas, atau 800-an ohm ya, atau 885 ya. Itu anggaplah 900 kilo lah, 900 ohm lah ya. Kemudian mana gambarnya? Ini 900 ohm. Kemudian ini kalau saya tutupin ya, resistansinya akan berubah menjadi 7 kilo mas. Jadi kalau saya buka nggak dapat cahaya, dia dapatnya 800 ohm. Kalau saya tutupin dia nggak dapat cahaya, dia anggaplah berapa ini? Ya antara 7 kilo lah ya. Oke, dengan data tersebut kita bisa memprediksikan terlebih dahulu supaya data kita pas. Sorry. Saya akan buka Excel saya. Idealnya kita ingin membuat gini mas. Sebentar. Ya, idealnya kan kita memiliki, kalau yang potensiometer tadi, yang ini ya, potensiometer yang kita miliki di sana tadi, ini kan dia gambarnya kan gini aja mas ya. Nah kan gini, nah kan gini ya. Ya, yang ini ground, yang ini kan 3,3 volt. Maka kita akan mendapatkan variasi tegangan dari 0 sampai dengan berapa tadi? 3,3 volt ketika potensiometer ini kan kita putar kan gitu. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kita akan membuat prinsip yang sama. Jadi kita akan memiliki tegangan 3,3 volt, ada resistor, kemudian di sini ada LDR Mas yang di sini. Ya, kemudian kita hubungkan dengan ground. Di sini kita harus mendapatkan ya minimalnya tegangannya adalah ya perubahannya dari 0 sampai dengan 3,3 volt. Kita harusnya mendapatkan perubahan ini. Jadi tadi di sini ya kita punya data berapa tadi? Resistansinya dari 800 ohm ya kan? Sampai dengan berapa tadi? 7 kilo lah anggaplah. 7 kilo. 7 kilo ohm kan ini. Nah, berapa R yang harus kita pasang di sini supaya nanti variasi tegangan di sini besar gitu. Maksudnya paham ya? Seperti itu. Itulah kenapa kita harus mencari resistansi yang di sini yang kira-kira tepat gitu, Mas. Nah, contoh sederhana. Ya. Ketika ini kita pasang 1 kilo saja, Mas. Ya, 1 kilo. Ya, seumpama ini kita eksperimen 1 kilo saja. Maka saya akan coba buka dari sini. Nah, gini. Jadi saya punya ya V-nya adalah 3,3 ya, 3,3 volt. Kemudian R-nya itu adalah 800 ohm ya kan. Kemudian R-max-nya kan sama dengan berapa mas? Hitung ewu ya? 7.000 Pak. Ya, 7.000. Kan gini ya? Nah, saya besarkan dikit. Ya. Kemudian kita punya juga yang di sini ya R1 umpama. Ini yang atas ini kita beri nama R1 mas. Yang ini kan R-nya LDR ini ya. Like dependent resistor. Ini saya rubah namanya RLDR min. Nah, gitu. Copy, ntar saya modifikasi yang di sini. R1-nya berapa? Contohnya 1 kilo tadi. Contohnya ini, Mas. Nah, sekarang kita hitung. Kira-kira pada saat di sini tadi kalau ini kalau 800 ohm tadi gelap atau terang ini, Mas? Yang 800 tadi, ayo. Terang, Pak. Ini terang ya. Nah, ini kan terang sekali.
Sedangkan yang di sini ini kan gelap. Ya. Maka kita kan ingin mendeteksi terang atau gelapnya. Maka kita coba kalau kita pasang seumpama ini ya, 1 kilo saja. Maka berapa perubahan tegangan yang kita dapatkan? Idealnya kan kita harusnya kan inginnya kan seperti ini ya, seperti yang ada di potensiometer tadi. Nah, coba sekarang kita masukkan Mas ke perhitungannya. Jadi kita menghitung ya berapa V-out-nya ini. V-out-nya ini berapa? Atau kita tulis di sini V-out-nya berapa. Untuk mendapatkan V-out maka rumusnya kan sederhana Mas ya. Jadi kalau Anda punya R1 kan R1 ada RLDR, berapa tegangan di sini kan sama dengan ya V out sama dengan V R1 plus R LDR. Yang ini berarti tegangan di sini adalah R-nya LDR. Ini kita hitung dulu V out yang min dulu Mas. Jadi LDR min dulu. Ya, sebenarnya di sini LDR min berarti LDR minnya adalah 800 tadi ya. 800 seper ini dikalikan dengan V ininya, V sumbernya. V sumbernya sama dengan ini. Ini kalikan V sumbernya. Ya, berarti 800 per berapa ini Mas? 800 tambahkan berapa tadi? 1 kilo ya. Ini 1 kilo ditambahkan 800. Nah, kan gini Mas. Maka 800 dikalikan 3,3. 800 seper 1800 ohm ya, dikalikan dengan 3,3. Kan rumusnya gini berarti ya. Ini adalah sekali lagi V out min Mas. Nah, kalau V out max-nya tegangan maksimal yang dia dapatkan nanti berarti kan dibalik saja kan ya. Maka berapa ini? 7K ya. Maka ini adalah 7.000 dibagi 1.800. Dibagi berapa Mas? 8.000 ya. 7.000 sama 1K. 8.000 sama 7.000 tambah 1K 8.000 ya. 8.000 kalikan 3,3. Benar ya? Benar apa? Maaf Pak, perhitungannya nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan, sorry. Nah, ya. Ini ya. Ada yang keliru mungkin? VS ini ada 1000, jadi V in max. Ya, seperti itu ya. Ya, kita bisa lihat sekarang. Kita bisa coba masukkan ke rumusnya. Contohnya kalau V out-nya adalah V out max. Ini V out max. Saya simpan dulu. V out max-nya sama dengan berarti berapa tuh V out max-nya dulu 7.000 berarti yang ini ya kan kita bagi dengan dalam kurung jumlahnya ini plus ini kan gitu ya. Itu ya kalikan ya tinggalan ya. Ini kemudian kita kalikan dengan kita ini dulu kan kurungkan dulu. Kita kalikan dengan berapa Mas? 3 volt. Maka kita akan dapat 2,8 volt Mas. Pada saat R-nya di sini 800 ohm, tegangannya kok tinggi? Sebentar. 800. Coba kalau kita yang V out, max-nya ini sorry. Max-nya benar ya? Max-nya, iya benar. Kalau min-nya gimana? Kita copy aja. Paste, yang ini adalah min-nya. Min-nya adalah, kalau min, yang ini adalah, keliru Mas. Lagi yang di sini. Yang ini E10 800. Nah, ini keliru. E10-nya max-nya ya. Sebentar. Max-nya dulu. 7.000 berarti ya 7.000 per ini kalikan ini. Ya, benar ini. Kalau min-nya sama dengan min-nya berarti yang ini
seper dalam kurung ini kita pluskan dengan ini, kemudian kita berikan kurung kurawal tutupnya, baru kita kalikan dengan tegangan inputnya. Ini Mas ya. Nah ini 1,4 volt. Ya, itu mungkin perhitungan kita sehingga kita akan mendapatkan bukan perubahan dari berapa tadi? Dari 0 sampai dengan 3,3 volt, tapi perubahan kita dari 1,4 sampai dengan 2,8 Mas. Ya, bisa saja bisa. Cuma kalau ini kita ganti, kalau ini nilainya adalah 1K Mas. Contohnya kalau ini nilainya adalah seumpama lebih besar supaya ini perubahannya banyak, berarti ini kita kecilkan Mas ya, supaya drop tegangan di sini nggak terlalu. Jadi seumpama saya punya 220 lah seumpama 220 ohm, saya ganti aja di sini. Ini adalah 220 ohm contohnya. Kita enter. Nah, ini perubahannya dari 2,5 menjadi sampai 3,1. Kontrol gitu. Seperti itu ya. Ya, jadinya seperti itu. Tahu. Oke, kita akan mencoba bisa 1 kilo, nanti kita buktikan sama-sama apakah hitungan kita ini benar apa enggak. Contohnya kita kalau gunakan 1 kilo. Nah, jadi di sini untuk 1 kilo kita memiliki perubahan dari 1,4 sampai dengan berapa tadi Mas? 2,8 ya. 2,8. Ya, 2,8 volt ya. Ini nanti kita coba sama-sama, kalau keliru kita perbaiki. Oke ya. Itu kemudian kita akan mencoba, sebelum mencoba masuk ke sini, kita akan melihat program kita lagi. Nah, yang ada ini saya Ctrl C dulu untuk menghentikannya. Ctrl A, Z, key, quit, enter. Kemudian kita akan masuk ke programnya. Jadi ini adalah hasilnya Mas ya, potensiometernya. Kalau kita data mentahnya kan tadi 0 sampai dengan yang ini tadi ya. Yang ini kan nggak ada masalah ya. Kalau ini kan 0, Nah, ini 0 sampai dengan berapa? 4095 kan tadi ya. Nah, ini nggak ada masalah di sini. Namun kita juga pengen yang ditampilkan bukan angka ini, tapi angka tegangannya. Nah, kalau angka tegangannya berarti kan gimana Mas rumusnya? Ya, berarti data yang kita dapatkan, ya kan? Jadi rumusnya kalau kita punya tegangan inputnya 0,3 volt, datanya adalah 0 sampai 4095, dia harus mengeluarkan tegangan volt, maka kita bisa menggunakan ya berapa persamaan garis lurus ya. Gimana persamaan garis lurusnya? Ya, data yang didapatkan, jadi seumpama itu hasil. Kalau dari programnya tadi kan namanya hasil itu ya. Hasil seper 4096 karena 0 sampai dengan 5 kita kalikan dengan 3,3 volt. Nah, ini rumusnya yang kita gunakan. Jadi data hasil konversinya ya. Ini adalah hasil konversinya, Mas. Hasil konversi. Nah, hasil konversinya berapa? Kemudian kita lakukan. Oke. Kita masukkan rumus sekarang, Mas. Kita akan menggunakan, karena ini ada komanya, maka kita menggunakan tipe data float. Tipe data float, kemudian tegangan ADC seumpama tegangan input gitu ya. Kita akan gunakan untuk menyimpan rumus tersebut ya. Tegangan input kita isi gunakan hasil sesuai dengan rumusnya tadi, Anda lihat ya. Hasil seper 4096 kalikan 3,3 volt. Hasil ya dibagi dengan berapa? 4096 ya. Kemudian kita kalikan dengan tegangan maksimalnya dia berapa? 3,3 volt contohnya. Maka kita punya variabel yang namanya tegangan input. Kemudian di sini potensiometer data mentah ini ya. Mentahnya adalah 0 sampai dengan ini tadi. Namun kalau sudah kita konversi menjadi ADC-nya, kita menjadi tegangannya, maka kita bisa menambahkan di sini ya. Gambar saya tidak kelihatan.
7. Kemudian V potensiometernya sama dengan titik 2. Dari sini ini kita pluskan seperti tadi ya, string. Ya, apa yang kita ingin tampilkan adalah tegangan input ya. Kemudian supaya rapi tambahkan lagi ya, petik kurung bracket tutup. Nah, gitu. Oke, saya kira itu tinggal kita simpan, Ctrl S jangan lupa. Kemudian akan saya tanam menggunakan perintah ini. Mana tadi? Ya, ini pio run min t upload. Kita tanam ke hardware-nya dulu. Oke, dia connecting, menanam program. Oke, program tertanam, tinggal kita nggak kelihatan mas. Ya, programnya tertanam, tinggal kita remote aja. Tinggal kita lihat di sini. Sebentar. Oke, datanya itu. Kok mas? Potensinya kok 0,0? Seharusnya 3,3 volt ya. Apakah ada yang keliru rumusnya tadi? Kita lihat lagi. Hasilnya 4096 benar ya. Dia dapatnya 4095 dikalikan ini hasil perkaliannya ini enggak sesuai dengan keinginan kita ini mas. Apa? Ini 330 ohm, kemudian di sini ada berapa tadi? LDR tadi ya, resistansi sesuai dengan yang kita hitung tadi. Coba kita masukkan ke sini. Jadi di sini bukan 1 kilo tapi 330 ohm. Maka kita akan menggunakan variasi tegangan ini ya. Kita akan coba sekarang langsung umpankan saja ya. Nah ini. Contohnya tadi kalau kita gunakan ulang ini ini kan masih bisa ya. Nah, oke. Saya nolkan aja di sini. Nah, contohnya ini. Nah, sekarang channel inputnya ini kalau Anda lihat kan input ADC-nya kan dari pin yang ini ya. Ini saya cabut. Ya. Kemudian saya gunakan, saya langsung hubungkan ke sensornya tadi. Anda lihat di situ. Nah, tegangannya adalah 2,14. Ini pada saat terang nih. 2,14 pada saat terang. Min. Jadi kalau Anda lihat di sini hitung-hitungan kita tadi, ini min ya. Ini kan minimal ini. Yang ini kan maksimal tadi. Nah, Anda lihat di situ. Ya, sekarang adalah terang ya. Terang berarti resistansinya minimal atau 800 ohm. Jadi kalau 800 ohm Vout-nya adalah min. Jadi 2,3. Di data yang kita dapatkan itu adalah 2,1 ya, kurang lebih sama lah ya. Nah, artinya masih mewakili. Contohnya kalau kita tutupin sekarang ya 3,01 mas, atau 3 voltan. Coba kita bandingkan di sana. Ya 3,1 pas ya. Jadi Anda lihat situ. Ya, saya lepas tangan saya supaya dia mendapatkan cahaya lagi. Ya 2,1. Ya tutupin jadi 3. Sekitar 1 volt perubahannya ya. Sama ya seperti hitung-hitungan kita ya. Karena tadi. Ya. Anda lihat ya, contohnya seperti ini 3, saya tutupin lagi 3 ya, seperti itu. Jadi dengan mekanisme seperti ini maka kita bisa membuat aplikasi lampu otomatis mas. Contohnya kalau ini kan gelap, berarti datanya atau tegangannya kan 3 volt mas ya. Atau kita berikan keputusan lah contohnya. Kita berikan keputusan contoh.
Tenang saja, nanti saya berikan waktu untuk menulis programnya ya. Jangan khawatir Mas. Kita bahas dulu ya. Contohnya di sini ya. Data mentahnya sekian ini ya. Supaya nggak terlalu panjang, saya ini saja. Saya singkat saja. Menjadi raw itu mentah, data digital mentah maksud saya. Ini adalah saya langsung beri nama dengan V, tegangan maksud saya. Ya, satuannya akan saya hilangkan. Kemudian saya sambungkan lagi dengan apa ini sekarang? Dia keputusannya terang atau gelap gitu, Mas. Paham ya? Nah, sekarang kita bisa definisikan ya. Kalau tadi Anda lihat ya. Kalau Anda lihat, ini saya tutupin ya. Dia 2,9. Apa datanya? Tegangannya adalah 2,9. Iya, kemudian kalau gini 2,1 atau sekitar 3 volt lah ini. Ya 3 volt kalau saya tutupin ya. Jadi kalau Anda bayangkan, saya bisa gambar di sini. Ya tegangan saya dari berapa tadi? Saya tutup. Seperti ini 2,1 ya. Ini adalah tegangan ini tegangan 2,1 volt. Kemudian di sini ada tegangan sampai maksimal berapa tadi? 3,0 volt ya. Nah, gini. Kita akan batasi di sini, Mas. Ya, tengah-tengahnya di sini berarti tengah-tengahnya berapa? Antara 2 sampai anggaplah ini 2 ya, 2,0 lah. Berarti kan di sini 2,5 ya. Tengah-tengahnya antara 2 sampai 3 volt. Jadi di tengah ketika data yang kita dapatkan tegangannya di atas 2,5, ini kita anggap terang. Ya. Gitu ya. Sebentar. Kalau di atas 2,5, oh gelap, sorry kebalik ya. Ini gelap, ya. Kalau di bawahnya ini kita anggap dengan sebagai terang ini. Nah, kita implementasikan ini di dalam program kita sekarang. Ya gelap, ada keputusannya gelap terang. Jadi kalau di sini kan kita sendiri yang memikir, oh 2,1, oh ini kondisinya terang. Ini saya tutupin ini. Oh 3,0, oh ini berarti gelap ini, kan gitu. Nah, kita bisa mencobanya sekarang di program kita ya dengan status threshold ya namanya ya. Apa namanya? Kita berikan nama float ya. Threshold itu adalah threshold pembatasnya. Kita set berapa tadi? 2,5 volt ya. 2,5. Nanti kita bisa rubah-rubah. Kita tinggal menambahkan percabangan saja. Kita tinggal menambahkan percabangan saja. Contohnya di sini, jika tegangan inputnya lebih besar, sama dengan aja ya, sama dengan threshold, maka yang kita lakukan adalah kita akan membuat suatu variabel string, bisa nggak di sini? String status umpama atau status cahaya. Ya, kita isi pertama kali bisa nggak seperti ini dengan gelap seumpama. Nah, bisa? Atau saya berikan kata-kata supaya karakternya pas, atau nggak apa-apa lah gelap gitu ya, gelap. Nah, kita anggap tanaman dia gelap, jadi kalau dia apa namanya lebih besar dari threshold tadi, kita anggap dia gelap, maka kita isi variabelnya dengan gelap ya, tegangan status cahaya gelap. Gini mungkin bisa. Kemudian ya, kita else if ya. Kalau kurang dari tegangan inputnya kurang dari threshold itu, maka kita bisa mendefinisikan dia. Daripada ngetik, saya duplikat ini, saya tarik ke bawah seperti ini, Mas.
Oke, tinggal kita ganti yang ini menjadi terang. Ya, sudah ada keputusannya. Sekarang status cahaya bisa terisi gelap atau terang berdasarkan threshold tadi, ya. Maka kita bisa berikan di sini. Ya, keputusannya adalah di sini dalam kurung gini atau string input plus ini plus string, berarti nggak perlu ini string lagi ya. Apa mas tadi mas? Status cahaya ya. Status cahaya. String status cahaya saya kok nggak keluar nih. Status, coba saya ketikkan manual ya. Status cahaya. Oke, bisa ya. Harusnya sih nggak ada stringnya, sebenarnya bisa ini. Coba seperti ini. Sebenarnya nggak ada masalah. Kita bisa coba sekarang, kita simpan Ctrl S. Kita bisa coba kompilasi sekarang. AZ keluar dulu, sebentar saya turun ke bawah. Ctrl AZ quit, yes, naik ke atas. Kita kompilasi dan upload langsung. Oke, dia ngupload sekarang. Langsung kita jalankan minicomnya, enter. Terang ya ini sekarang. Kalau saya tutup tangan, gelap. Oke, terang, gelap. Saya nggak ada spasinya tadi. Terang, gelap. Paham ya? Sini kita berikan spasi supaya ada ininya. Berarti di sini plusnya, tambahkan plus lagi. Ini tambahkan spasi ya. Atau gini aja lah. Ya. Ini. Jadi kemudian yang terakhir yang akan kita coba kanal ADC-nya adalah kita akan mencoba mengendalikan LED yang di sini, Mas. Ya, supaya nanti kalau terang lampu LED-nya menyala, kalau gelap lampu LED-nya mati. Kan gitu, Mas ya. Pengendalian LED biasa lah. Maka kita akan hubungkan ya, ini dengan ground, sorry. Sinyal ini dengan ground. Ini adalah ground. Oke, ground, dia dapat ground. Kemudian inputnya ini akan kita hubungkan ke salah satu pin GPIO, Mas. Contohnya kita menggunakan kemarin GPIO berapa contohnya. Kita bisa menggunakan GPIO 35, Mas. Contohnya ya. Saya hubungkan dengan GPIO 35. Nganggur ini 35, berarti yang ungu GPIO 35. Ya, GPIO 35 salah satu aja lah ya. Ini saya hubungkan dengan satu LED. Kemudian tinggal kita buatkan. Jadi rangkaiannya sama persis dengan kemarin pengendalian LED ya. Tinggal kita tambahkan di sini ya. Pot, bukan pot pin tapi cuma lamp pin pada kaki nomor, pada kaki nomor 35, Mas. Nah, dari sini 35 tinggal kita seperti biasanya pin mode dulu ya. Pin mode, enter. Tambahkan pada pin apa? Lamp pin sebagai input. Bukan input tapi output. Oke, kita sudah dapat output. Pin mode, lamp pin, output. Sebentar Mas ya. Oh ya, ini lamp pin input. Ini tinggal kita tambahkan di sini. Jadi kalau gelap, lampunya kita nyalakan berarti ya. Berarti dengan menggunakan perintah, kita bisa juga menggunakan makro define di sini untuk mempermudah penulisan program kita. Lamp pinnya ini, kemudian kita define juga define
define lamp on. Ya, perintah lamp on itu apa sih? Menyalakan lampu kan, perintahnya kan menggunakan digital write ya. Digital write ya pada pin lamp pin, kita beri logika high kan gini Mas ya. Ini adalah lamp on, kalau lamp off ini kita beri logika low. Kan digital write lamp pin. Oke, kita tambahkan di sini ya. Ini lamp on, kalau gelap lampunya kita nyalakan kan gitu ya. Kalau terang lampnya kita off kan. Sudah ya, bener ya tadi di atas lamp off ya. Oh ini masih on juga. Ini harus yang off seperti itu Mas. Lamp off, oke. Kita simpan. Kemudian kita coba ulangi lagi seperti tadi. Ya, saya akan menghentikan minicomnya, Ctrl A, Z key, Enter. Ya. Kemudian kita kompilasi tanam menggunakan perintah ini. Kemudian dia menanam, tinggal kita jalankan ini. Tunggu bentar. Oke, kita jalankan. Oke, terang, lampunya terang. Cahayanya terang. Kita tutup sekarang. LED-nya menyala atau mati? Gelap, harusnya dia menyala. Sebentar. LED-nya masih nggak mau menyala. LED-nya 35 tadi benar. Pakai nomor 35 Mas harusnya. Jadi seharusnya dia nyala ketika gelap. Bentar, kita lihat. 35 bener, lamp pin mode, lamp pin output sudah sebagai output. Digital write, lamp pin high, lamp pin low. Harusnya benar. Jadi kita lihat di ini random nudge untuk apakah pin nomor 35 bisa kita pergunakan. Kita bisa cek dulu di sini. Pin outnya lamp 35. Anda lihat 35 ini sebagai input Mas, nggak bisa ya. Kita bisa gunakan pin yang lainnya berarti. Nomor 33 itulah kenapa nggak bisa tadi ya. Kita bisa gunakan contohnya 33, 32 juga ada. 32 aja. Kita gunakan 32 tadi. Ini 32, yang 35 tetap. Saya menggunakan 32 sekarang. Berarti yang ini ya. 32 ini berarti ini saya ganti menjadi 32. Saya Ctrl S, ulangi lagi nanam programnya karena programnya sudah berubah. Upload. Oke, kompilasi. Sudah saya rubah tadi, saya save. Kita kompilasi dan nanam ulang ya. Nah, kalau sudah tinggal kita jalankan minicomnya. Tunggu dulu sebentar. Oke, jalankan. Gelap, lampunya menyala. Lihat ya. Kalau saya tutup, loh kalau gelap kok malah menyala ini. Ya, gelap, ini gelap, harusnya lampunya menyala. Ya. Ini kondisi gelap, lampunya harusnya menyala, oke. Saya buka gini. Oh, ininya kurang, sorry. Nah, gini Mas, lampunya kurang tadi. Ya, ini kondisi terang. Ya, kondisinya terang, maka lampunya akan mati kalau kita tutupin. Ya, maka dia akan menyala seperti itu. Saya buka lagi ya. Oke, paham ya sampai di sini. Saya tutupin lampunya, saya matikan. Nah itu nyala ya kan, ini agak gelap, nyala lagi, terang, mati lagi, terus seperti itu Mas. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan Mas. Itu berarti untuk voltase yang keluar dari sensor LDR itu berarti berfungsi cuma sebagai switch aja ya Pak? Tidak mempengaruhi sensor yang masuk ke LED-nya ya Pak?
Loh, enggak. Voltasenya maksudnya. Ya, jadi Voltasenya tidak mempengaruhi di LED-nya. enggak berpengaruh karena kan gini Mas, kalau Mbak ya saya gambarkan rangkaiannya ya. Kan sebenarnya kan seperti ini, ya. Jadi kita punya input dari sensor LDR ini kan gini. Jadi resistor, kemudian terlihat ini ya. Kemudian Terlihat, Pak. ini ya. Ini kan LDR-nya Mas, ini LDR. Kemudian di sini kan 3,3 volt. Ini kan masuk ke sini Mas ya. Lewat pin ADC tadi nomor 34 atau 34 ya ADC-nya. Nah, gini kan. Jadi tegangannya akan masuk ke ES microcontroller kita. Ya. Nah, setelah itu ini analog ini Mas, sinyal analog ini Mas. Ya. Nah, sinyal analog ini kemudian diolah di sini di programnya kita buat tadi. Kemudian dia putuskan. Ya, nah putus ini sudah digital ini. Nah, untuk putuskan untuk apa? Menyalakan sebuah LED. Nah, kan gini rangkaiannya kan gini aja. Ya. Nah, ini rangkaiannya dari 220 ya. Jadi, ini tegangannya logik ini, Mas. Jadi, kalau nggak 0, kalau 0 ini lampunya mati kan gitu ya, atau 3,3 volt. Maka lampunya akan menyala kan gitu. Seperti itu. Jadi, bukan lampu ini tergantung dari tegangan dari sini, enggak. Tapi analognya ini diolah di sini terlebih dahulu, baru dia mengeluarkan tegangan digital. Nah, tegangan kan gini, ini akan analog. Ketika masuk di sini sudah digital kan, Iya. karena kita menggunakan ADC tadi. Nah, data digital ini contohnya hari ini kita gunakan untuk mengendalikan on off-nya lampu saja, lampu LED contohnya. Ini nanti bisa Anda gunakan, Anda ganti ke injektor bisa, ya, ke apa, koil juga bisa, ya kan? Ini ke motor juga bisa, tentu saja rangkaian di sini akan berbeda. Tapi kata kuncinya kan kita berhasil yang ini, Mas. Gitu loh. Kita kan berhasil membaca sinyal analog. Contohnya di sini kita gunakan untuk mengendalikan lampu LED sederhana lah ini. Tapi Anda bisa mengembangkan ke injektor, ke koil pengapian, ke motor DC, ke relay, kemana terserah saja kan. Paham ya mungkin? Oke, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Silakan yang lainnya mungkin kalau ada yang ditanyakan. Iya, mari tak pilih. Sekolah yang pakai kemarin dong ya. Yuk, kita mau berangkat ini sudah 9.15. Mama.